Itu salah satu amalan bujur tuh. Dalam kitab pernah diceritakan ada ulama mengamalkan itu sampai umur sidin 130. Tatkala 130 ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Siapa yang melihat Nabi Muhammad berarti bujur. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi, kata Nabi. Siapa yang melihat aku di dalam guring berarti bujur melihat aku, karena syaitan kadangkala menyerupai aku. Datang Rasulullah dalam mimpi memadahi, guru fulan, kada handakkah ikam berkumpulan lawan aku? Hendak benar ya Rasulullah. Nah sudah, lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama'a surujad dunya wa masabihal akhirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul ghaibi wasyahadah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibur risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian berataan. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama semuanya yang berhadir. Mohon maaf pula ulun kada menyambatakan ngaran pian-pian berataan. Seraya teriring doa mudah-mudahan para habaib dan ulama-ulama kita selalu dijaga oleh Allah, dipanjangkan umur, dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat sekalian, pecinta Rasulullah, pecintanya para ulama, mudah-mudahan kita sabarataan sebagaimana dikumpulkan Allah di dunia ini, dikumpulkan pula nanti di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bisa berhadir di dalam majlisul khair, majlis kebaikan, majlis yang di dalamnya kita berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan darah dagingnya Nabi Muhammad SAW, yang keberkahan para habaib menyebabkan alam ini masih stabil, menyebabkan alam ini masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka lah para ahlu baitin Nabi SAW yang menjadi pengaman di muka bumi ini. Andaikan para habaib, para syarifah kada ada lagi di muka bumi, mungkin muka bumi ini sudah tajung galak, muka bumi ini sudah tabalik kungkang. Tabalik kungkang tuh kepala ke bawah, batista ke atas. Tabalik kungkang namanya. Tajung galak tuh kayak pak. Kebelakang, langsung balik. Mungkin dunia ini sudah tabalik lah intinya. Kalau kada ada para habaib, pian bisa pikirkan daerah pesisir laut situ, daerah Sangkulirang sana, kan parak laut itu. Tapi di sana habaibnya banyak. Di Sangkulirang banyak habaib. Kira-kira andaikan habaib kada ada, kira-kira Sangkulirang tuh bisa tinggal dalam naga samyohina. Kira-kira. Tapi karena banyak bubuhan habibnya, itu aman-aman aja yang di sana. Masya Allah. Tadi malam kita ya Allah ada habib, satu orang habib. Kita lelang selendang, habib yang nyangkutnya.
21 juta tadi malam. Ya 21 juta lah. Selendangnya Al-Bagir, yang nyahutnya Habib, Masya Allah, Marga Anak Idrus, 21 juta. Banyak habaibnya sakalnya di Sangkulirang. Masya Allah, luar biasa. Andaikan jarbubuhan Sangkulirang, buan Habib kadadaan di sini, sudah dah. Kira-kira kami ini caram berdaan. Tapi alhamdulillah berkat habaib stabil masih, alam semesta ini masih aman. Tapi Habibnya yang asli, namun stabil nih. Menang molah bala nang palsu. Ini molah bala kena. Nampang jadi molah bala, naikinya rumah orang sugih dapatnya 10 juta. Bala langsung dapat 10 juta itu bala. Ini asli nama mubarakah. Alhamdulillah malam hari ini kita dipilih Allah kumpul dengan para habaib, kumpul dengan para ulama. Tuan-tuan guru banyak hadir di malam hari ini. Syukur, ini nikmat yang tak terhingga, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di dalam kesempatan ini marilah kita mendengarkan nasihat dari seorang ulama, salah satu ulama yang menjadi salaf dan menjadi panutan kita, menjadi rujukan kita di dalam kehidupan ini. Beliau adalah Sayyiduna Al-Imam Al-Wasil Al-Musil At-Taqi Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau yang namanya sudah masyhur karena memiliki karya Maulid Simtud Durar, Maulidul Habsyi, yang sudah kada asing lagi di telinga kita sabarataan. Marilah dengarkan petuah-petuah beliau, resapi, dengarkan nasihat beliau agar ini menjadi bekal kita mengarungi kehidupan menuju akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi minas salafil qaumil ladhina tawajjahu ila Allah yaqfuna an-nabiyyal mustafa al-hadi. Kata Habib Ali Al-Habsyi, dan yang paling menggembirakan hatiku tetapnya kalian berpijak pada tarekat para orang tuaku, keluargaku dan kakek-kakekku. Terlebih khusus Habib Ali memberikan nasihat ini kepada Sadah Bani Alawi. Akan tetapi ini pun menjadi nasihat gazan kita barataan. Kehendak Habib Ali, maksud Habib Ali, jangan sampai kita melenceng daripada jalur orang-orang terdahulu. Turutilah bagaimana tarekat-tarekat orang terdahulu, itu yang kita turuti. Jangan toleh kanan, toleh kiri, toleh muka, toleh belakang. Pokoknya kita sudah berisi panutan. Zaman dulu kita sudah banyak berisi orang yang sudah menjadi penuntun kita. Penuntun, ini bujur-bujur penuntun ke jalan Nabi Muhammad SAW. Bujur-bujur menuntun mereka. Tinggal kita menapak, mengikuti jejak langkah mereka. Nah, bagaimana ulama-ulama kita bahari, bagaimana ulama-ulama salaf kita, ini harus kita tiru. Bagaimana metode mereka berdakwah, bagaimana mereka bergaul di masyarakat, bagaimana mereka menyelesaikan satu permasalahan, ini harus kita tiru supaya kita kada keluar daripada jalur para pendahulu kita. Itulah makanya kita biasa menyaksikan para habaib. Para habaib, kenapa mereka melakukan ini, melakukan itu? Karena tidak lain, mereka mencontoh datuk-datuknya. Datuknya nang kayak ini bahari, maka bubuhan silin mencontoh demikian. Itu di Pasuruan, Masya Allah. Habib tadi berbicara Pasuruan, jadi kita umpat dia nyentil sedikit. Di Pasuruan itu kan, mulai dulu ada tradisi khataman Quran setiap malam di bulan Ramadan. Ini tradisi orang dulu, itu dimulai zaman Habib Ja'far. Zaman Habib Ja'far bin Syekhar. Zaman Habib Ja'far bin Syekhar As-Segaf, ini yang dikenal dengan Al-Imam Ahlul Quran. Beliau Imam Ahlul Quran. Kenapa dikatakan Ahlul Quran? Beliau hafal Quran, beliau mengerti tafsir Quran, beliau hebat masalah tajwid dan qiraatnya, bacaan beliau fasih, suara beliau merdu. Bahkan ketika beliau datang ke tempat gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, Habib Muhammad Al-Mahdar kalau mau jadi imam. Ketika Habib Ja'far bin Syekhar ada, pasti beliau menyuruh, Ja'far, ente maju jadi imam, ana di belakang aja. Karena beliau mengagumi akan kehebatan muridnya, khusus di bintangan Quran.
Ini Habib Ja'far bin Syekhar. Beliau inilah yang mengasaskan berdirinya khataman Quran. Setiap malam bulan Ramadan di Pasuruan itu ganti masjid, ganti masjid, ganti masjid, khataman Quran terus sampai lumus bulan, sampai habis bulan. Itu diteruskan. Apakah tamandak di zaman Habib Ja'far aja? Ada. Diteruskan oleh menantunya beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Sekarang diteruskan oleh cucunya Fadilatul Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Masya Allah, rame di kota Pasuruan kan, saban malam rame luar biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang semangat dengan Al-Quran. Itu jejak langkah itu sudah diukir, sudah diasas, sudah dibentuk oleh salafus saleh. Tinggal kita menuruti. Nah kalau di wadah kita nih, kata kawapang nuruti kayak di Pasuruan. Mungkin di wadah kita nih cuma betamatnya kena paparak hari raya, hajar betamat. Ada juga apa patutnya daripada para lelelu. Nah, beberapa enggak sakakali sebulan sakal betamat kan. Mau di Pasuruan, tak kalau diturut tiap malam betamat Quran. Itu sampai subuh pian di Pasuruan, masya Allah. Itu luar biasa. Kalau di wadah kita kan sampai jam 10 stop. Kenapa para akhir bulan hanya betamat, syukur juga. Ada juga tuh tradisi di wadah kita. Di kita nih yang masuk juga bang mengikuti tradisi ini patut diumpati. Apa menjaga apa adat-adat di sekitar ini kita jangan juga melawan. Misalnya adat di sekitar boleh pakai mic corong sampai jam 11. Kita jangan melebihi. Kita amuk orang. Baca Quran sampai jam 1 bemik corong. Ada nang mau kental tambuk nawakan semua. Bujur baik tapi kada ma'ruf je ulama. Kayaknya sesuatu yang baik belum tentu ma'ruf, tapi setiap yang ma'ruf sudah pasti baik. Ya, contohnya itu baca Quran baik kada, tapi kalau mengganggu orang guring jatuhnya kada baik. Tapi kalau di Pasuruan beda tradisinya pian. Tradisinya beda. Bahkan di Pasuruan itu ada maulid tengah malam. Ya Bibi, setiap malam 12 Rabiul Awal itu maulidnya menyongsong kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tepat malam 12 Rabiul Awal itu maulidnya dimulai tengah malam baca maulid simtutural. Wadah kita ada akal baca mulut tengah malam. Mana tentangnya berurang wadah kita mana baca mulut tengah malam. Ada berurang wadah kita. Yakin habian biar berhebat Pasarwan dia baca dan tentangnya. Karena tradisinya lain. Kalau di sana itu tradisinya luar biasa. Nah, yang mereka kerjakan tidak melenceng dari jalur salaf mereka. Itulah orang-orang dulu. Nah, maksud Habib Ali tadi, marilah kita bersama-sama menuju bagaimana jalan yang sudah diasaskan oleh para pendahulu kita. Semacam kita orang Kalimantan. Apa yang diasaskan oleh Datuk Kalampayan, inilah yang kita turuti. Apa yang kemudian diasaskan oleh Datuk Kalampayan itu tidak terlalu dikenal oleh orang-orang sekarang. Tapi semenjak munculnya Abah Guru Sekumpul mempopulerkan apa yang digawi oleh Datuk Kalampayan, akhirnya masyhur. Oh, Guru Sekumpul membaca Maulid Habsyi, Guru Sekumpul membaca ini, mengadakan apa manaqib, mengadakan haulan itu dan ini. Ini akhirnya jadi terkenal. Kita turuti, inilah jejak langkah orang dahulu. Kada ada melenceng sedikit pun. Maulidnya pakai terbang, kada ada melenceng karena memang orang bahari sudah diaturkan. Bahkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan beliau mengatakan darbud duf inda dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab. Memukul tarbang ketika menyebut Nabi Muhammad itu dihukumi sunnat. Apalagi kita orang awam perlu bantuan supaya kita bisa mencapai hudur, bisa menghadirkan Nabi Muhammad. Orang awam ni mun bamulut kada terbang hamber coba hamber satropian hat bamulut ni tala'al badru alaina kada terbang asa Hawaii banget. Hati itu kan layau kasih itu kamari ya. Apalagi nang menyair sudah suara kayak kumbang dalam butul mungkin ya. Ada awah ada usyuk lalu. Lah ulama kita kan pintar, akhirnya mereka mengkaji satu masalah. Oh, ini pun dibantu dengan terbang, ini jadinya bisa masuk ke dalam sentuhan kalbunya nih, masuk ke dalam sini kuat. Akhirnya terbang dipatwakan oleh Mufti Syafi'iyah zaman itu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan mustahab kata beliau memukul terbang. Akhirnya dipopulerkan terbang.
Wah, guru sekumpul memperkenalkan betarbang itu dan ini supaya kawan mencapai khusyuk hudur di dalam membaca atau mengingat Nabi Muhammad SAW. Kita nyaman kan ada hudur tuh nah, cantukannya mapas, lagunya senang, tukang syairnya merdu, suaranya nyaman, hendak hudur hati menghadirakan Rasulullah tuh nyaman lah. Mun sudah namanya air kada baik, cantukan camoh ada kawaan lalu lagunya pulang bagus, lagunya nak ada karwan tamboh udah mau masuk juga. Ada lagu ulun nyontohakan kehandakan maulah lagu mulut, lagu dangdut dibuat. Boleh-boleh aja bang lagu dangdut tuh, cuma lagu dangdut yang masih sifatnya ada sopan santun lah. Nah macam lagu Meggy Z misalnya, itu masih ada sopan santun. Lagu sakit gigi, itu masih ada bagus-bagusnya menurut ulun bang. Kalau menurut pian terserah pian teh. Lebih baik sakit gigi, ya kayak tahu nadanya tuh. Buat-buahannya ke Indal Habib. Nil Nabi tulal mada nasran ala kullil ida. Boleh aja pak, masih ada nada-nada bagus lah kayak itu. Tapi kalau nya sudah lain pada kakak itu ngalih ya. Lagu menunggu masih nyaman didengar. Innal habibal mustafa kan masih bagus nih. Durafati wa duwafa kan masih lembut lagunya. Tapi kalau sudah lagu si Malakama camoh hambian. Ayo si Malakama camoh kada. Rabbi bampana biberkatih. Habis camoh jadinya. Wahdinal husna bihormatihim. Jadi beragam. Camoh kalau jadinya. Camoh. Akhirnya kada lagi hudur, kada lagi hati itu ingat Rasulullah, ingatnya ada baju gitar aja lagi kebiasaan. Kada lagi ingat Rasulullah, jadinya syahadu-syahadunya kada ada lagi gitu. Itulah, jadi kita ya meniru lah sudah apa yang digariskan oleh guru-guru kita, itu yang kita jalankan. Dalam hal berdakwah misalnya, macam apa guru-guru kita berdakwah, itu yang kita tiru. Guru kita misalnya berdakwah bila membuka majelis ta'lim berkitab, kita umpat juga. Berkitab rutinan, berkitab, kitab dibaca, bersambung tiap minggu. Guru kita di dalam berdakwah tidak meminta-minta, itu kita turuti juga. Jangan kita meminta-minta, sampai memasang-masang tarif, jangan. Guru saya contohkan. Nah, guru-guru kita kan ada kan kayak itu. Bahkan mereka dakwah ilallah modal sendiri, bermodal seorang. Itu orang-orang bahari, bermodal datang tuh bermodal seorang tanpa mengharapkan keuntungan. Mau keuntungan menghampiri beliau itu terserah. Yang jelas tujuan beliau tidak mencari keuntungan. Itulah orang da'i ilallah, bujur-bujur. Tugasnya ini mengarahkan manusia menuju kepada Allah. Lihat Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharul itu masuk dulu ke pedalaman Pontianak, jauh masuk ke pedalaman, bawa tirai seorang, bawa tirai dinding pemisah antara laki-laki dan bini-bini, bawa beliau pemodal seorang, habis itu bawa speaker seorang. Kan di pedalaman orang kan ada bisi speaker. Sidin datang mulai kota bawa speaker supaya kada mengalihi lawan orang. Nah kayak itu tuh kita belajar meniru gawian salafus saleh. Nang hidupnya jangan mengalihi orang. Itu nah. Ini kada mentang-mentang mulia, mentang-mentang harap, wah betingkahnya minta ampun. Bahwa jangan makanya kayak itu. Kita sudah tiru apa yang digariskan oleh salafus saleh. Aku kata Habib Ali paling senang tatkala melihat kalian tetap kokoh berpegang pada tariqat datuk-datuk kalian. Nah siapa ikutan kita umpati nang itu jalan-jalan supaya kita jangan melenceng daripada jalur mereka. Mereka adalah para pendahulu kita yang telah memusatkan segala usahanya menuju kepada Allah, mengikuti Nabi pilihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka para salafus saleh. Tujuan mereka hanya mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kaya apa Rasulullah, itulah yang diumpati oleh bubuhan sidin.
wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Amal mereka bersih dari berbagai penyakit, dihiasi dengan ilmu, akhlak dan sejumlah besar wirid. Inilah para salafus saleh kita. Orang-orang terdahulu kita memiliki hati nang barasih, hatinya kadarigat. Karena orang hidup di dunia ini bilanya mati masih membawa penyakit hati bermasalah yang dikubur. Penyakit zahir itu bila kita mati selesai urusan. Orang bisi penyakit jantung mati, dalam kubur ada masalah lawan jantungnya lagi. Ada lagi. Orang bisi penyakit kencing manis mati, dalam kubur adalah ditanyai masalah kencing manisnya. Ada tahu kisah kencing manis malaikat behimat mana pun ingin tuh bapak mau kencing manis, mau kencing pahit, mau kencing masam terserah hai. Kada peduli itu urusan zahir. Apa storek nih? Urusan zahir. Bilanya kita mati selesai. Tapi beda dengan penyakit batin. Penyakit batin walau kita meninggal dunia, di dalam kubur ada pertanggungjawaban. Sehingga ulama kita mengatakan mengobati penyakit batin lebih wajib daripada mengobati penyakit zahir. Kalau sudah batin bermasalah bahaya. Bahkan salah satu ulama mengucapkan mautul qalbi alamatus syaqawah wasu'il khatimah. Matinya hati adalah tanda celaka dan tanda orang itu mati kada baik. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Sebagaimana Allah menyebut la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti kada bermanfaat harta, kada bermanfaat anak kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Apa arti qalbun salim? Hati nang bujur-bujur sejahtera daripada penyakit hati. Ada orang bahari bisi penyakit hati itu ada. Mereka terus menjalankan menuju kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan orang-orang dulu. Kadang memikirkan macam-macam sehingga hasad tidak ada di dalam hati mereka. Ada orang di bahari bisi penyakit dangkit, ulama-ulama kita ada. Wala'iyadu billahi min dzalik. Kalau kita melihat ada ulama saling mendengki biar bahaya benar. Melihat seekong naik, nang kada naik dapat ditinjak aja tuh biar. Aturannya aku aja nang naik kada mau nang nginto tinjak sana tinjak sini. Seumuran kada mau rasok. Akhirnya cari-cari kesalahan lah. Di mana kesalahan tuan guru nih? Dicari orang benar, CCTV 24 jam nonstop. Mencari di mana tuan guru ini ada kelemahannya. Jadi tugas inya menonton, mengitihi ceramah tuan guru tuh bukan mengambil kebenaran, tapi mencari kesalahan. Oh banyak tangga itu. Tapi sudah maklum lah, ini sudah rumus dunia. Sudah rumus dunia nah kayak itu. Ku tahu rumus dunia. Jangan pakai drama. Ini rumus dunia sudah ini. Rumus dunia udah. Guru datang. Guru datang. Sama lah, tapi pada keberuntung mah. Udah aja penjaganya di malam ini. Iya. Tapi baju sama, alhamdulillah. Nah, ya enak penjaganya ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemana ya? Sinting bakarundung, 3 bakarundung, di tangahan boleh
Menjagaunya tangan lagu lah. Cuma baju lagi di perjanjian. Allah, mana kisahnya tadi ya. Itulah sudah rumus dunia. Maka tatkala kita melihat ulama badadang kiat, lihat aja. Dicariinya kesalahan orang tuh. Bihimatnya mencari supaya napa? Kawal mengambil kelemahan si ulama ini. Bila dia tahu kelemahannya di mana, iya dah toh. Behimat dicariakannya dalil, dihantamnya, ditinjaknya. Wih, ini nak ini, wih, nak ini. Langsung jembunyi menghantam. Ini nang saling badadang kiat. Kada rame nak kayak itu. Ada rame, kesalahan orang aja ditinggi. Kada sadarkah kesalahan seorang gandalnya? Sama pada bisi salah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allah mastur ayubana. Minta tutupi keaiban kita. Andaikan aib kita nih dibuka Allah di tengah khalayak ramai, orang dan hendaknya baparak lawan kita. Tapi Allah tutupi. Ini satu nikmat dari Allah. Dengan keberkahan Nabi Muhammad, aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita lawan Allah. Untung kada dibuka sidin. Jika dibuka sidin habis kan. Ayo untung aja. Nah salah satu amalan jar supaya menutupi keaiban kita di hadapan ulama-ulama nang kasyaf. Kalau yang datang kalau dah guru-guru nang kasyaf takutan sambati sidin. Takutan. Udah bagus bang disambati sidin jadi obat. Cuma padas bang muha. Sambat sidin itu ini. Cuma supaya jangan ketahuan jar. Matanya orang kasyaf tuh tadinding, dalam hati baca salawat. Dalam hati aja dimuntong dosa. Pas hadapan sidin dalam hati ini baca salawat aja. Itu si ulama kasyaf tadi kada kau membaca kita karena terhijab dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau takutan, padahal bagus bang datang kau ulama kasyaf tuh supaya mengetahui aib diri. Dia datang kau ada orang wali misalnya, warik ini sini datang. Apa kelakuan besar kayak warik bang? Comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini, kada peduli halal haram. Ini kan umat Nabi Muhammad di akhir zaman. La yubalil mar'u ma akhadahu, kata Nabi. Di akhir zaman seseorang kada peduli apa nak inya ambil, aminal halali, aminal haram. Apakah dari na halal atau dari na haram, kada peduli. Di hari kiamat sudah parah. Cirinya naga itu diantaranya. Nah, jadi orang-orang bahari hatinya bersih, kada ada bisi dengki. Orang-orang bahari hatinya bersih dalam beribadat, kada ada istilah ria, kada ada istilah sombong, kada ada. Itu orang-orang dahulu. Itulah salaf kita, itulah ulama-ulama terdahulu. Mereka luar biasa. Nah sekarang kita kayak apa? Apakah kita bisa meletakkan hati kita ini barasih banar? Dalam hati kita ini barasih, ataukah hati kita ini saban hari tambah rigat? Ini takuni diri kita masing-masing. Apakah hati kita nih saban hari makin tambah barasih? Apakah hati kita saban hari makin tambah rigat? Wala'iyadzubillahi min dzalik. Kepada para ulama khususan, terutama para ulama semuanya, mereka harusnya hatinya lebih bersih daripada mereka-mereka yang awam. Jangan sampai kita menjadi ulama yang disebutkan menjadi syarru man tahta adimis sama, orang yang paling jahat di bawah langit. Jangan sampai demikian. Hati kita rigat, hati murid kita barasih, timbul hati kita rigat. Ini jadi tamparan gasan kita berataan. Mestinya kita dan jadi ulama, hati kita yang paling barasih. Mudahan Tuhan menganugerahi hati barasih kawan kita. Inilah ulama salafus saleh. Mereka di dalam beramalan selalu menjaga kebersihan hati. Selalu mereka menghiasi diri mereka dengan ilmu. Orang-orang salaf dulu pembahasannya ilmu pian. Duduk-duduk di pelataran ilmu, duduk-duduk di tangga masjid ilmu, duduk-duduk di kumpulan di mana-mana ilmu dan dibahas. Ilmu jadi bahas orang-orang di sana. Itulah tradisi. Ini bisa kita lihat sampai sekarang ada di Hadramaut. Kita bisa melihat bagaimana mereka setiap hari ilmu tuh nang kayak makan kacang. Orang-orang di pasar Kota Terim yang dipingguti orang kitab Al-Minhaj. Orang-orang di pinggiran Kota Terim yang dipingguti kitab Ihya. Kayak makan kacang. Ih, luar biasa orang-orang dahulu lah. Beda lah kita wah ini. Kita wah ini setemat jenihan kitab minek. Temat jenihan balik minek. Itu bang kita dah. Beda lah orang bahari lah. Orang bahari ilmu aja. Lihat Sayyidil Imam Al-Qutub Qutbul Farad wa Jamilul Awsaf Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Segap Sahib Gresik.
Habib Abu Bakar Gresik dalam majelisnya menamatkan Ihya 40 kali. Dan itu jadi kegiatan tahunan. Bila haulnya Habib Abu Bakar Gresik diadakan rawhah baca kitab Ihya. Orang baca Ihya kayak baca makan kacang. Kita baca Ihya bejuju ya. Juju. Kada kawai. Ngeren lain gawian kita, Bang. Kada kawai. Jangankan nama baca Ihya, baca Quran dia bejuju. Baca saya kulus saja berapa kali nganakan. Hanya karena saya kulus berapa kali nyebat los hanya maka kata subaha uyuh benar. Inilah kita jauh lah kita nih, jauh benar. Cuma sekada-kadanya kita menuruti bagaimana ilmu. Di mana ada majelis yuk datangi, di mana ada pondok sempat sekolah yuk sekolah di pondok, nang kada sempat majelis didatangi. Sampatakan diri, jangan kada sawat terus. Ini macam-macam alasan udah diwe ke majelis. Majelis lah jurang malam ini dah aja sakit parut minggu dudi boy kawan pula ke majelis lah anu tu bini na baranak, ke majelis lah mintuha garing, ke majelis lah sabida motor miris, ke majelis lah tu orang aruhan tatayan rumah, ke majelis lah tu anu orang kematian di rumah. Ada aja panci lah tumbus rinjing lah miris, napa alasan, ada aja alasan nak ke majelis. Jangan gitu wayah apa lagi umur kada bebau, wayah apa lagi hendak ke majelis mahadang mati kah nyar ke majelis. Mun sudah mati biar ke majelis kehen orang itu orang lakon baparah. Ini jurang arwah sumalam kang, ini jurang ya jurang orang nang kada jadi ke majelis nihat seorang ini tampuluh hidup nuntut ilmu ni tampuluh hidup. Sampatakan diri nuntut ilmu, jangan kada sawat terus. Apalagi sawat sarumahan kada dena bisa ke majelisnya. La ilaha illallah wal a'yadu billahi min dalik. Sarumahan ya babanya, ya umanya, ya nininya, ya anaknya, ya cucunya, sakataraan tambuk. Bujuran kok. Tadi bisa lalu nuntut ilmu agama apa kisah. Jangan sampai nang kaya kisah ulun sudah rancak pian mendengar. Jangan sampai terjadi di rumah itu, di kampung kita ada cerita bungol sarumahan. Ya nang tambuk sakataraan tadi judulnya. Jangan sampai siang Ahad bepengantinan, malam Senin malam pertama. Malam pertama ini malam pertama gigir aja bakal lahir dua lagi bini. Jaranya bini yang kok tahu lah biar niat mandi wajib. Tahu aja nyala kayak mulai bahari kakak itu niat mandi wajib. Ada berubah kada aja nyalaki maksudnya tuh bacaannya banyak. Itu aku takut nih. Jangan nyalaki aku ingat arwah julak bahari malajari. Bila imbah baca bismillah at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Di mana dia nyambini tahu arwah julak, pokoknya sanatnya muttasil ila julak. Pokoknya sanatnya bersambung sampai kepada julak. Ya, kesalah dia nyambini. Ulun arwah angah bahari malajari. Ujar arwah angah imbah bismillah rabbighfirli warhamni wajburni. Itu bacaannya niat mandi wajib. Salah dia laki bujur ampun kok, salah dia bini bujur ampun kok, sama pada mengaku bujur. Gigir bangun nyamin Tuhan. Napa kakanak betengah malamanan pakai gigirnya nang kene. Ni bang main niat mandi wajib dadana samanya. Ikam napa yang rabbighfirli arwah angah bari melajari. Ikam bang toh napa atahiyatul arwah julak bari melajari. Sama pada bisi guru nyoba bungol aja berita. Sanatnya ada. Lengkap aja. Jadi jernya uma atau jernya anak mak nama nang bujur mak nang bujur jinya uma buat mutu dade nang bujurnya salah berdua ya atahiyatul salah ya rabbighfirli salah nang bujur nama nang bujur jinya uma Allahumma hdina fiman hadait. Itu niat mandi wajib. 3 kaul yang berbeda tambah kikir pian. Akhirnya bangun paninian nang paling tuha. Juut berjalan nonte. Napanya iyang maka cucu ni gigirnya betengah malamanan. Karena orang tuha tagale ya bandir. Ano maay cucu pian ni niat mandi wajib dulu na samanya. Si utoh minanto kita atahiyatul, si iyang rabbighfirli. Gampang napanya iyang jangan ini. Ulun Allah mahdi nabi man hadait abah bahari melajari. Oh iya kah jaban ini. Nak bujur lama salah ketiganya jangan ini.
Nang bujur naman ane jangan cucok, nang bujur jangan nenek buhan mo tahu mandian dia niatnya aku nanggung beredar. Pada ini yang paling sakti ini ya ini nih. Bisa nanggung niat orang ya bagisahnya. Saya ini judulnya Tambuk Sakataraan. Bungul sarumahan. Maksud ulun jangan sampai nangka itu terjadi lawan kita. Hadirlah majelis ilmu supaya talingane hawas jua. Jangan sampai talinga tuh jadi nang bengang. Ada bisa dengar napa-napa. Jangan nangka itu. Asah terus ilmu tuh supaya landep. Biar pemulaannya tuh masuk telinga kanan keluar telinga kiwa. Ada bapak. Asal masuk aja dulu. Itu orang pertama tuh kada kawabang dipaksa suruh berdiam. Suruh hulunya yang penting masuk telinga kanan keluar telinga kiwa. Biasalah ada bapak. Menang parah tuh bayapak hendak masuk manjul. Nah itu parah lagi itu. Wasidrum mana? Dia asah-asah udah mau landep. Alih Nah ilmu orang-orang bahari berkecimpungnya dengan ilmu dan mereka memiliki akhlak yang luar biasa. Itulah salafus saleh, akhlaknya luar biasa. Pernah diceritakan orang-orang dulu seperti Al-Imam Bakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahib Ainat. Syekh Abu Bakar bin Salim sudah hendak hari Jumat pergi ke masjid, siap serba putih pakaiannya. Tapi beliau putih, dalaman putih, gamis putih, jubah putih, pakai imamah putih, kopiah putih, pakai sarung koi putih, semuanya lengkap serba putih. Itu biasa yang diamalkan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar biasa hari Jumat serba putih pakaiannya. Serba putih sampai cincinnya Habib Umar matanya putih. Tongkatnya kadang-kadang putih beliau. Karena memuliakan hari Jumat, sunnah hari Jumat warnanya warna putih. Ini sunnah nang mestinya jangan ditinggalkan. Apalagi jadi hatib, ini jadi hatib baju batik. Nah, begisah, awak mengeluarkan menyalahi sunnah. Marilah kita mengikut sunnah Nabi Muhammad. Mohon pakai baju batik, nah begisah. Hari Jumat barang baju putih, mun hari lain kata kawakan kayak itu. Jangan seorang mengeluarkan kayak itu Nah, akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim jalan. Tiba-tiba ada orang membuang air limbah, bekas mandi, bekas apa cucian, dibuang dari jendela di atas. Kebetulan Syekh Abu Bakar bin Salim lalu di situ, lewat di situ. Pas tekan nasibin. Anak murid kira-kira anak murid geram pian, model kayak hendak mah hantam tuh bang, modelnya nih. Hendak stop. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, stop. Biar aku pulang, ganti baju basah. Kadang sarik sini, ini akhlak, ilmu yang luar biasa dibungkus dengan sifat hilim yang luar biasa, sehingga ilmunya ini luar biasa barokah karena sifat hilimnya tuh kada penyarikan sini, nyata-nyata terbalik banyak untuk ke awak sini, riget seawakan, bebulik bahasa kada apa-apa, inya kada melihat. Kayak itu orang-orang bahari, lain nung kita angin toh. Pagacak pinggang mana mata mana jurang sini juga guru mata mulai bahani sih kan dekatnya. Inilah kita ini banyak sariknya daripada lemah lembutnya, banyak sarik kita nila, apalagi binian, maaf lah wal pian tor ajak bememai gawian pacah cangkir sebuting seminggu bememai kepala benar lagi pacah cangkir sebuting seminggu. Orang tuh dipikirkan cangkir pacah habis umurnya kan kayak itu, habis umurnya lagi berhimat bememai. Dasar kakanak kada butok aja, dasar budak bekel aja, anak kuyok ngene aja. Tahu lah bin kuyok pak anjing bahasa kalua kuyok bahasa Barabay na bagera duyo kah hadupan, bahasa kandangan goreng kutang bahasa bagian Kanada, kandangan bagian dalam kutang, bahasa Inggrisnya kuyok tuh kutang. Pas jadi supir sidin, jadi supir taksi tang babuatnya orang kalau orang muntai sidin menyupir abang deh aja sidin ganalnya kutang aja. Mak nang di belakang kakibar semangat nagar ganalnya kutang. Dasar alipir dia orang kalau nyambung lanji bener kau toh. Aku juga tahu pada lanji kenapa cang kumbuati motor nang kakak ini. Orang kalau belum memay, orang muntai nyamuk sebenarnya juga muntai. Tabuat di suping lanji ya. Aku juga tahu juga ada berbuat di suping ini ya. Ada aja sih, aku kada lanji kada ngapang kada lanji aja bersama kutang aja.
Kutang tuh aja sidin anjing, bahasa sidin kutang, bahasa Indonesianya anjing, lain lubuk lain ikannya, makanya kita harus paham ya. Ya mun bahasa kita kutang tuh ya talina paling sakti itu dah kutang, karena bisa mengikat 2 biji gunung. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tuh bang. Ada tahu ay, kita mulai layau ay. Kita diajak bembayanya biar belajar pang, jangan terlalu bembay itu belajar. Disadarinya habis udah umurnya, iya ya sudah, jangan terlalu banyak bembay kayak itu nah. Jangankan piring, jangankan cangkir, laki gitu bisa mati. Itu udah disadari nang kayak itu. Ini sudah nang jarumai rumus dunia tadi. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa. Bila sudah ada hanya atau merasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Rahat laki ada ya Allah di mamai behimat. Laki ini sunging talinya hari-hari di mamai. Sudah laki kadada ungut. Kenapa nyayang jero ungut? Ya ampun jauh ini kita lagi. Benar merasa atau kada lagi. Lagi itu muha. Laki-laki ada ya aja behimat menyariki. Dah laki kadada hanya menyasal. Ya kayak itu bang manusia sudah. Bila kadada hanya menyasal, bila kadada hanya menyasal. Nah ini akhlak orang bahari sedikit lagi. 5 menit lagi. Wa kasratu auradi, dan orang-orang bahari itu banyak berisi wirid. Bahkan masing-masing ulama kita berisi wirid atau rotib bisi. Imam Haddad bisi, Imamul Attas bisi, Syekh Abu Bakar bin Salim bisi wiritan, Imamul Baqi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bisi wiritan. Imam ini, imam itu, Habib Fulan, Syekh Fulan, masing-masing berisi wiritan. Dan apabila kita istiqomah mengamalkan satu wirid, disitulah kita bisa mendapatkan madad daripada sahibul wirid. Madadus syekh fi wirdihi. Pertolongan seorang guru terletak pada wirid yang diamalkannya. Bila kita menuruti amalan sidin, insya Allah nyaman kita berurusan lawan sidin. Apa wirid guru kita umpati nyaman toh, ada hubungan yang kuat dengan perguruan. Itu luar biasa. Nah, orang-orang bahari banyak bisi wirid. Kita hidup jangan kada berwirid lah. Man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa nang kada bisi wirid sama dengan monyet. Apa bedanya manusia lawan warik kada ada bisi wirid? Assalamualaikum warahmatullahi pur malacong. Apa bedanya lawan warik kalacong? Adalah istighfar tatalo kali. Adalah Allah baca Allah majirni minan nar 7 kali subuh dan maghrib. Adakah baca laqad ja'akum maghrib lawan subuh supaya jangan mati. Ini kan amalan supaya jangan mati. Sudahlah ulun sampaikan, cuma malam ini ulun ulangi lagi. Siapa nang hidupnya kada hendak mati, amalkan tiap maghrib baca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Subuh sekali, maghrib sekali. Amalkan itu. Siapa yang membaca itu kada mati. Ada mahal biu kan dia. Madakan mahal biu ha. Bila baca itu nyatai kada mati kedua aja. Nya mau ah. Siapa nang buntungnya diberi Allah taufik kawan baca laqad ja'akum pahamannya samalaman kada mati. Bila subuh kawan tak baca laqad ja'akum pahamannya sasiangan kada baca mati. Woi guru jagaunya berarti mahalangi Israel lah bujur. Kayak apa aja Israel hanya cabut berarti kan ada pembatian lah. Kaina bilanya hendak mati orang itu dilupakan Allah. Pas inya garing kada tabaca laqad ja'akum, disitulah Israel menjemputnya. Nah makanya hati-hati ya bila mahir mengamalkan laqad ja'akum maghrib subuh. Karena bila kada ingat baca laqad ja'akum hati-hati. Bisa mati itu Bang Bian. Itu salah satu amalan bujur tuh dalam kitab pernah diceritakan ada ulama mengamalkan itu sampai umur sidin 130.
Tatkala 130 ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Siapa yang melihat Nabi Muhammad berarti bujur. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi, kata Nabi. Siapa yang melihat aku di dalam guring berarti bujur melihat aku, karena syaitan kadang kala menyerupai aku. Datang Rasulullah dalam mimpi memadahi, guru fulan, kada handakkah ikam berkumpulan lawan aku? Hendak benar ya Rasulullah. Nah sudah, lepaskan laqad ja'akum. Karena Israel kada kau mencabut bila ikam baca itu. Kalau ikam hendak berkumpulan aku, esok jangan lagi baca laqad ja'akum. Inggih ya Rasulullah. Bangun guring subuh kan ingat lagi baca laqad ja'akum. Nah aja Israel tampulo kau kada ingat. Sini ya makun cabut. Akhirnya dicabut, ajar meninggal. Dipaham oleh ulama, satu, fadilat laqad ja'akum membuat orang insya Allah tidak meninggal dunia bila ditakdirkan membaca itu. Yang kedua, insya Allah orang yang istiqomah mengamalkan laqad ja'akum, di akhir hayatnya ia akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana ini merupakan impian kita berataan. Jangan sampai kita mati tatkala kecuali hidup kita ini sudah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Barang sekali di dalam mimpi yang penting bertemu dengan Nabi Muhammad. Tasarah aja ulun kisahnya dalam mimpi itu diapain Nabi kah, dimamain Nabi kah, ditampar Nabi, kata Bapak. Yang penting bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bila sudah kita mimpi demikian, insya Allah itu alamat kita menjadi suada, orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Inilah kira-kira yang dapat ulun sampaikan. Dan selanjutnya kita dengarkan nasihat dari ayahanda kita, guru kita, Abah Guru Samarindu. Mudah-mudahan bujur Samarindu. Nah alhamdulillah tak kumpulan pulang lawan sidir. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari ulama-ulama dan habaib kita. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta Allah, minta halal, minta maaf lawan pian barataan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.